Pria ini pun menangis menyaksikan jasad sang ayah yang terbujur kaku. Jasad itu dibawa ke kampung halamannya di Varanasi untuk dikremasi. Sementara di saat yang bersamaan, acara pernikahan Mukti dan Jasjit pun digelar. Mukti sengaja memajukan pernikahannya agar Sankar menyerah dan tidak mengganggunya lagi. Mukti tidak mengetahui kalau semalam ayahnya si Sankar telah meninggal dunia. Sangat ironis, di satu sisi Mukti sangat bahagia, sedangkan di sisi yang lain Sankar sangat bersedih. Ketika mengkremasi ayahnya, Sankar dihampiri oleh seorang pendeta yang kita sebut saja suami. Melihat kemarahan di dalam diri Sankar, dia pun sadar kalau Sankar itu sedang mengalami tekanan mental yang amat kuat. Dengan sekali melihat, suami bisa tahu kalau Sankar itu lagi terjebak cinta buta dengan orang yang bernama Mukti. Sankar pun bertanya ke suami, dia itu harus ngapain. Bahkan kematian tidak bisa menghilangkan rasa cintanya kepada Mukti. Seketika itu juga suami langsung menarik si Sankar. Lihatlah jasad ayahmu yang dikremasi. Lihat jantungnya, lihat hatinya. Apakah cintamu sebegitu besar? Sampai tidak menyadari orang yang kamu sayangi meninggal di depanmu. Sontak Sankar pun langsung kaget. Selama ini dia sudah dibutakan oleh cinta yang salah. Suami bilang, bila Sankar ingin terbebas dari penderitaan ini, ikhlaskanlah wanita itu. Suatu saat dia akan gelisah dan berlutut mengemis cintanya kepadamu. Semenjak saat itu, Sankar pun memutuskan untuk tinggal di Varanasi. Sampai beberapa hari kemudian, di acara pernikahannya si Mukti, Sankar tiba-tiba muncul. Dia langsung menghampiri si Mukti dengan membawa botol. Sankar pun langsung mengguyuri isi botol itu, sedangkan Mukti hanya bisa pasrah. Namun isi botol itu bukanlah bensin, melainkan air suci Sungai Gangga. Sankar berkata dia sudah merelakan si Mukti untuk bahagia. Ketika mengkremasi ayahnya di Varanasi, Sankar sengaja membawa air Sungai Gangga demi si Mukti. Sontak Mukti pun langsung kaget mendengar ayahnya si Sankar telah meninggal. Sankar juga memberkati pernikahannya si Mukti dan berdoa agar Mukti bisa segera memiliki anak. Suatu saat kamu akan mengerti bahwa mereka yang meninggal demi cinta juga adalah anak dari seseorang. Setelah itu Sankar pun langsung pergi meninggalkan si Mukti. Bahkan pas acara prosesi mengelilingi api suci, Mukti terlihat tidak fokus karena memikirkan omongannya si Sankar. Setelah pernikahannya, Mukti pun langsung mendatangi rumahnya si Sankar. Tapi rumah itu sudah kosong dan terkunci. Aslinya Sankar berniat menggame overkan hidupnya sendiri, tapi dia memilih jalan lain. Dia pun bergabung ke Angkatan Udara India demi bisa mewujudkan impian ayahnya sebelum meninggal. Sedikit demi sedikit, Sankar menjelma menjadi orang yang berbeda. Sedangkan di sisi yang lain, Mukti malah larut dalam kecanduan alkoholnya. Rasa penyesalan membuat dia jadi tidak terkontrol. Sampai beberapa tahun kemudian, Mukti pun mengandung. Walaupun mengandung, Mukti seolah-olah tidak peduli. Karena hal itu jugalah Yaswan terkena stroke dan tumbang. Itulah karma yang terima oleh Mukti dan keluarganya.